Apa kabar? Kabar baik, Pak. Luar biasa. Tentunya bahwa setiap hari Bapak dikunjungi oleh tamu baik dari dalam maupun luar, dan ini tentunya variatif dengan tujuan dan bagaimana kebutuhan mereka. Tentunya Bapak dan tim kerja siap untuk layani. Nah, Bapak diizinkan untuk berkisah sedikit terkait dengan unik-uniknya menjalankan tugas di lingkup ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi awalnya mungkin saya menjelaskan sedikit, menceritakan sedikit terkait proses Postintas Batas Negara. Kenapa ini sampai pada kegiatan pelayanan. Jadi pertama itu PLB Nampan diresmikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 2 Oktober tahun 2025. Kemudian PLB Nampan beroperasi pada tanggal 10 April tahun 2025. Jadi ada rentang waktu kurang lebih 6 bulan. Nah, dalam rentang waktu tersebut, kita di PLB Nampan juga tetap memfasilitasi masyarakat yang ingin bertemu keluarga ataupun urusan adat, pernikahan, dan lain-lain. Karena mengingat bahwa masyarakat daripada kedua negara ini yang dulunya adalah satu, kemudian terjadi pemisahan secara politik dan akhirnya dipisahi oleh batas negara. Nah, maksud daripada itu, maka rentang waktu 6 bulan tersebut tetap kita melayani kebutuhan masyarakat. Itu tetapi hanya sampai pada pintu gerbang PLB Nampan. Nah, setelah peresmian pembukaan, PLB Nampan sudah melayani perlintasan secara normal, sama seperti dengan PLBN lain yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tentunya di dalam PLB Nampan ini ada beberapa instansi yang memang melayani fungsi pelayanan lintas batas negara. Yang pertama itu adalah imigrasi, kemudian bea cukai, kemudian karantina kesehatan, dan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang sekarang tergabung dalam Badan Karantina Indonesia. Kemudian ada kita BNPB. Kemudian kita didukung oleh unsur-unsur TNI dan Polri. Seperti itu. Nah, tugas BNPB adalah memfasilitasi pelayanan lintas batas negara. Jadi kita memfasilitasi rekan-rekan pelayanan lintas batas seperti imigrasi, bea cukai, dan karantina dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Kemudian sampai kepada sekarang ini, dari tanggal 10 April sampai tercatat di kami itu awal bulan Juli, perlintasan itu perharinya perlintasan orang kurang lebih 50 sampai 100 orang yang melewati pintu PLB Nampan dan border post Osilo. Kendaraan kita di PLB Nampan juga sudah diizinkan untuk ekspor. Yang tercatat di data kita, ekspor ke Ekusi itu adalah bahan bangunan, spare part kendaraan, kemudian alat-alat elektronik, aqua, yang nilainya juga selama beberapa bulan setelah dibukanya perlintasan ini adalah sekitar kurang lebih 500-an juta nilai ekspor yang sudah dikirim ke Ekusi. Kemudian terkait dengan impor dari Ekusi itu tercatat di kami impornya berupa tutulak. Tutulak adalah bahan baku untuk pembuatan parfum. Seperti itu. Ya. Baik, Bapak Kepala, tentunya bahwa itu dari sisi presentasi tadi tingkat pengunjung bahwa dari hari ke hari tentunya meningkat. Lalu terkait dengan isu konflik sosial, apakah selama Pak Kepala dengan tim kerja bekerja di sini, potensi sosial yang nampak itu apa sebenarnya? Ya. Baik, jadi
potensi sosial yang selama ini saya baru tahu di BLBN apa, tetapi yang menjadi masalah sekarang ini adalah masyarakat kedua negara ini belum semuanya memiliki paspor. Jadi ada satu produk dari imigrasi itu adalah PLB, pas lintas batas. Itu pun berlaku kalau tidak salah itu selama ini berlaku. Tetapi dalam pelaksanaannya sekarang dari pihak Timor Leste mereka tidak memperlakukan lagi PLB, pas lintas batas. Tetapi dari kita, dari imigrasi Indonesia masih memperlakukan PLB. Nah, ini yang kemudian menjadi konflik sosial. Jadi, mengingat dengan sejarah daripada Timor Leste khususnya Ekusi kemudian dengan desa Nara, itu ada keterkaitan hubungan budaya, adat istiadat, kawin mawin maupun rumah adat. Jadi sewaktu-waktu masyarakat kedua negara saling berkunjung. Tapi yang menjadi masalah itu sekarang adalah Timor Leste tidak memperlakukan PLB. Nah, ini yang menjadi akhirnya banyak dari masyarakat kita yang kemudian masuk ke Ekusi akhirnya ditangkap dan dideportasi pulang. Sedangkan masyarakat dari Ekusi kalau mau ke Indonesia yang tidak memiliki paspor, mereka menggunakan PLB, kita menerima. Ini yang menjadi masalah sosial seperti itu. Kita juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak dari Timor Leste untuk kalau bisa, karena kesepakatan pemberlakuan PLB untuk kedua negara itu belum pernah dicabut. Tapi dari Timor Leste tidak berlakukan secara sepihak tanpa berkoordinasi dengan kita. Itu salah satu potensi yang siap menimbulkan konflik sosial bisa menimbulkan konflik sosial. Ya, ini tentunya kita bicara soal bilateral kerjasama antar negara, komunikasi harus dibangun terus menerus bagaimana, dan ini tentunya Bapak Uka bersama tim kerja ini kan pelaksana perintah, bagaimana ketika diinstruksikan dari pusat tentunya itu harus dijalankan, tetapi di atas itu juga masih ada pihak yang punya kewenangan untuk membangun komunikasi. Ini tentunya kolaboratif, semua pihak harus turut mendukung tentang mengatasi potensi yang ada tadi kisru sosial. Bagaimana di sana mereka mencabut tentang berlakunya PLB, sementara kita di sini menerima mereka sebagaimana yang layak untuk kita lakukan. Lalu juga tentunya antar di batas negara yang hanya satu jengkal ini tentunya kantor yang begini, Pak. Kita di BLBN 8 juga di bawah naungan BNPB. Kita juga mempunyai tugas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan perbatasan. Jadi kami pada prinsipnya kita mendukung program itu. Kemudian kita mencoba mengambil langkah-langkah. Memang langkah-langkah tersebut sudah dilakukan oleh teman-teman yang sebelum saya. Tapi pengalaman saya di BLBN juga sama. Di waktu itu kita berusaha untuk memberdayakan masyarakat di sekitar PLBN, terutama anak-anak muda yang sudah tamat pendidikan SMA maupun kuliah. Kita merekrut untuk menjadi tenaga pendukung operasional. Di sini ada di PLBN ada tenaga pendukung operasional itu berupa security, cleaning service dan tenaga teknisi. Nah, ini kita rekrut kemudian dipekerjakan. Jadi itu mungkin salah satu upaya dari BNPB untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar PLBN. Jadi mereka tiap bulan terima gaji, kemudian mereka bekerja di PLBN, kemudian gaji mereka bisa berbelanja kembali di desa mereka di sini. Perputaran ekonomi ada di desa Napan, desa yang tempat PLBN berada. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mulai mengaktifkan kios-kios kita. Seperti tadi yang Bapak katakan, di sebelah kanan, sebelah atas itu ada masyarakat yang berjualan di situ. Ada 8 kios, tetapi sementara ini sudah 4 yang menempati. Jadi masyarakat juga kita diberikan kesempatan oleh BNPB untuk mereka memajukan
minimal ekonomi rumah tangga mereka. Ya. Sehingga terjadi perputaran uang yang ada di desa Napal. Desa Napal. Dan itu juga warung-warung itu banyak saudara-saudara kita yang bertugas di pos Pesilo, mereka juga makan siangnya di sini di kita. Itu mereka makan siang di sini, kemudian mereka kembali lagi untuk bertugas di pos Pesilo karena mereka mau ke eksekusi jauh. Lebih dekat, Ya, lebih ke sini. alternatifnya mereka Walaupun makan itu lintas antar negara. atas negara. Bekerja di negara sebelah, makan siangnya di negara sebelah. Ya, seperti itu. Biasa. Jadi begini Bapak Ukata dalam kaitan tentang upaya untuk Terkait tadi yang disampaikan itu yang pertama, memang dibangunnya PLBN Napal ini memang bangunan ini cukup mewah. Maksudnya bangunannya sangat untuk wilayah kita di NTT mungkin ya setahu saya mungkin PLBN ya mungkin ini representan negara. ya representasi negara di batas negara. Di batas negara. Jadi ini juga menarik pengunjung. Ya. Pengunjung untuk datang rekreasi, berwisata dan berfoto-foto. Ya. Bukan hanya pengunjung dari kita Indonesia, tetapi dari Timur Leste, khususnya Igusti, mereka juga datang ke sini untuk foto-foto. Karena menurut mereka ini spot yang paling bagus untuk kita berfoto seperti itu. Akhirnya dia juga menjadi daerah destinasi wisata. Betul. Kemudian yang kedua, memang kalau untuk di PLBN Napal ini belum ada. Jadi event-event itu belum. Kemarin itu ada event tapi belum jadi. Kemungkinan, tapi kalau di PLBN lain itu sudah dilaksanakan dari kementerian, kemudian dari PMK juga sudah melaksanakan event di PLBN perbatasan sehingga menarik daya pengunjung, daya wisata, sekaligus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Ya, tentunya inovasi kreativitas itu juga untuk mendekatkan pelayanan lalu untuk mencapai kebaikan bersama. Ini makanya kerja itu bukan kerja sendiri, kerja menang sendiri, tapi kerja kolaboratif yang mana kita bergandeng, tujuan kita apa itu kita pasti capai. Jadi tentunya bahwa jadi harapan kami mungkin kami mengimbau kepada masyarakat, bukan hanya desa Napal tapi seluruh masyarakat yang di wilayah Nusa Tenggara Timur yang ingin ke luar negeri, khususnya ke Igusti ataupun ke wilayah Timur Leste yang lainnya, marilah kita mengurus dokumen perjalanan kita sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kemudian pemerintah sudah menyiapkan kita bangunan yang sebegini megah untuk masyarakat kita bisa melintas lewat PLBN. Dimana kita sama-sama kita mengurus dokumen perlintasan kita dan kita melewati pos lintas batas negara. Jangan lagi kita melewati jalur-jalur yang tidak resmi. Kira-kira seperti itu. Baik, saudara pemirsa Nusantara di mana